Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. My name is Pasha Miranda from SMK Negeri 2 Tanjung Seler, majoring in Computer and Network Engineering. I'm here as the moderator, and today is our last meeting at the online seminar. Okay, let's just start with the material. Wait. Okay. That's look, guys. I can see your PPT. Okay, thank you. Wait a minute. This is the material beauty. Okay. What is beauty? Beauty or beauty are the characteristics of people, animal, places, objects, or ideas that provide a perceptor experience of pleasure, meaning, or satisfaction. In the Big Indonesian Dictionary, beauty is defined as the state of being pleasing to the eye, beautiful, good, or beautiful. Beauty is studied as part of aesthetics, sociology, social psychology, and culture. An ideal of beauty is an entity that is admired or has features associated with beauty in a particular culture for its perfection. Notion of beauty. Beauty is the characteristic that refers to something beautiful, where humans express this beautiful feeling through various things that contain aesthetic elements that are generally valued by society. Okay, next. Beauty in Greek. The classical Greek noun for beauty is kalos, and the adjective for beautiful is kalos. The Koine Greek word for beautiful is horaios. Okay, next. Feeling of beauty, aesthetic, sensibility. When humans feel that something is fun or exciting and so on, and feeling of satisfaction arises. Likewise, satisfaction
satisfaction arises after someone sees or feels something beautiful. The feeling of satisfaction is born after the feeling of beauty that exists in everyone awakens. Everyone has a sense of beauty. Okay, next. Theory of beauty and art aesthetics. Theories about beauty and art were developed from the notion of aesthetics. Originally, aesthetics mean of the scans of sensation, which is in accordance with its etymological meaning, but the given an understanding that can be accepted more broadly is the theory of beauty and art. Okay, next. The reason humans create beauty. That beauty is basically natural. That nature is good creation. This means that beauty is good creation. Natural means reasonable, neither excessive nor lacking. If a female painter is more beautiful than she actually is, then it's not beautiful, because there will be a saying prettier than the original color. Next, the reason humans create beauty. Okay, it's the same. If there are drama players who are overly exaggerated, for example, when they get angry with a vehemency, even though a small mistake, or because they lost something worthless and then cry, it means that it is not natural. So beauty comes from the word beautiful, which mean good, beautiful, and so on. Objects that contain beauty are all work of art and the universe created by God. Very wide area of beauty for humans, because that's where and anyone can enjoy the beauty. Okay, next, beauty Pasha, in I'm sorry. Can you approve Azhar in this meeting because Azhar out of Zoom? Can Okay, you approve? wait a minute. I'm sorry. That's right. Okay, I'm Okay. continue. Beauty in humans. Beautiful women are apparently called beautiful or pretty, while beautiful men are called handsome or handsome in society. Next, beauty in humans. Standards of beauty or handsomeness are always evolving based on what a particular culture considers valuable. Historical paintings show different standards
of human beauty, but relative, relatively, relatively young humans with smooth skin, proportionate bodies, and regular features have traditionally been considered the most beautiful in history. Okay, next. Indonesian natural beauty. Uh, Indonesia has extraordinary natural beauty, a word that a landscape that seems to never run out from the west and to the east. Rows of mountains, valleys, seas, lakes, and national parks are waiting to be explored. Okay, next. Oh, thank you. Wait. Thank you. We proceed to the next person, right? It's Zahran. Are you ready? I am ready. Okay, wait. You can see, guys. Okay. Yes, I can see. So thank you for very much for moderator, and I will continue this presentation. So they become part of our biology because they help our exitors survive. Okay, next. Why beauty makes us happy? Okay. So fractal patterns, for example, occur all over nature in snail shell, flower heads, waves, or clouds. Identify and assessing testings and phenomena correctly used to be failed. Do those clouds mean rain will come soon? Or is water safe to swim to? Can I eat this? Okay, next please. Next. Okay. So another per pervasive thing is symmetry. So what is symmetry? Is an image composition technique that is arranged neatly and pays attention to the balance of forms, while asymmetry is an image composition technique that is arranged abstractly or randomly but still pays attention to beauty. Okay, so in nature, it means everything is as it should be. Stems and tree and leaves and blossom all grow symmetrically. A deer with impressive antlers is probably a source a source of nutrition needed. A deformed with hair may not be safe to eat.
Next slide. Okay, a symmetrical face is more likely to belong to a healthy and fertile mating partner because symmetry is so common in fauna and flora. It's extremely familiar to our brain. It helps our ancestor evaluate their environment more easily and react quickly to danger. Okay, maybe my part just in here. So this is will be continue with next participant. Thank you. Okay, thank you, Zahren. Hmm, let's the next person. Hmm. Kak Rasmi, are you ready? Just a moment because here's still call to prayer, azan. Okay. Sorry, guys. Okay, the next person, Kak Rasmi. Okay, you can share my PPT. Yes, wait a minute. You can see. Yes. Okay, thank you. Okay. I will start. Okay, thank you for the opportunity given by the moderator. So this is our last meeting, and this is a bilingual storytelling. Of course, which we all know that the theme at the end is beauty. As we know, there are so many definitions of beauty. Like maybe for you, beauty must be white skin, must be tall, must be have eyelash, must have a sharp nose, and all kinds of things. That's why I chose to talk more about inner beauty. Okay, you can next slide second. Okay, outer beauty is a gift, inner beauty is an accomplishment. Okay, next. Just a moment. Definition of inner beauty. Okay, this is introduction. Beauty is not all about physical beauty because physical beauty will actually fade over time. There is something more lasting than that, which is inner beauty. Almost everyone in this world must have heard what inner beauty is and how to get it. Beauty is not all about physical beauty because uh, oh, I'm sorry, this is copy paste. Okay, but you can stay in this slide. Okay. uh, okay, I continue. But unfortunately, not everyone knows
that the real meaning behind the word inner beauty. They generally only understand that inner beauty is only beauty from within that will be visible if they help others. Everyone, but women and men, has it, but not everyone can exude inner beauty. To be able to achieve it, understand its meaning so that your inner beauty radiates even more. As you know, inner beauty is the ultimate beauty and is a gift that women have had since they were born in the world. Okay, maybe you can. Next slide. Philosopher's Theory. A research journal titled Inner Beauty, The Friendship Hypothesis by Dr. Lisa reveals several theories from philosophy about what inner beauty is from Plato. Insisted that inner beauty defines beautiful people because of their good morals. And from Wright, inner beauty is not only about moral goodness, it is also closely related to one's intelligent sense of humor and optimism. And from Wright, in that inner beauty is closely related to a person's morals, but the intention behind it also determines the inner beauty itself. Just a moment. Just a moment, guys. I have a problem. My screen PC. Yeah, it's okay. Okay, I'm sorry. White screen. Wait, I guess. Wait, just a moment. You can end the record. Wait, I'm done. This is on slide 4, right? Hello, moderator. Yeah. Okay. I continue. 3 minutes. Okay. So it is only natural that these philosophers differ in their opinions regarding in definition of one's inner beauty. Looking at the present era, the conclusion in the journal can be a reference to determine what inner beauty is. Today's society considers inner beauty to be morally, natural, and priorities, intelligent, and a positive self-image. More modern approach often associates inner beauty with the first beauty is in the eye of the beholder, which means a beauty, including inner beauty, is subjective. The reason is because what
one person consider beautiful might not necessarily be what another person consider beautiful. This can be because the variables used to measure inner beauty are very broad. Okay, maybe you can next slide. Okay, how to radiate inner beauty. One can control emotion. The first way for women to radiate beautiful from within is to easily control their emotion. And second, a cheap smile. Smiling can make you feel calmer and more positive. And three, open-minded. The way to exude a strong inner beauty is to always be open-minded and the less become to yourself. That why you will develop a good sense of confidence in yourself. Okay, maybe that's all I can say, moderator, and I return for you. Okay, thank you, Kak Rasmi. Maybe we move on to the next person. Gabriel, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, wait a minute. I'm sorry, Pasha, maybe you can end the record because tersisa 1 minute. Ah, that's right. I forget. Okay. Maybe we move on to the next person. Gabriel, are you ready? Yes, Pasha, I'm ready. Okay, wait a minute. This is your PPT, right? Right. Okay. Okay, thanks for opportunity from Arsha. That's it. The majority picked out the original artworks. There's worked for paintings from both artists, even though their arts are very different. Another experiment also used abstract artworks, but asked people to pick them out among similar paintings made either by children or animals. Next, please. Again, the test subject of the Leggy paintings was patterns were careful, planned, and not random. So, while we have a hard time pinning down what beauty is or what's it's based on, we some show recognize it when we see it. Next. Why beauty is important? Humans don't navigate nature trying to surf day by day anymore. We left the natural world behind and create our own, saying something beautiful can make us feel happy. Happiness can help to make us healthy. In other words, beauty can make us healthy mentally and physically. Next. We made the object that surround us, the things we wear and use and look at.
As we spread over the planet and our numbers grow, we shaped a complete man-made environment. Maybe that's from me. Please for the next participant. Thank you, Pasya. Oh, okay, thank you, Gabriel, for your presentation. And maybe we move on to the next person. Halima, are you ready? Yes, I'm ready. Okay, wait a minute. Wait. You can see the PPT. Yes, I can see that. Okay. Okay, and started. Beauty in the Big Indonesian Dictionary, beauty is defined as a state that is pleasing to the eye, beautiful, good, like, or beautiful. Beauty is studied as part of aesthetic sociology, social psychology, and culture. Next. Notion of beauty. Beauty in a broad sense contains the notion of the idea of goodness, which includes the beauty of art, the beauty of nature, the beauty moral and intellectual beauty. Beauty in a pure aesthetic sense, pure regarding the aesthetic experience of a person in relative to everything which he absorbed. And beauty is a limited sense, into the which that is beauty of form and color. Next. Beauty value. Extrinsic value, namely the good nature of an object as a tool, a means of helping of something else. For example, modern survey equipment fulfilled in a form, dance, and edge. Intrinsic value, namely the good nature of the object concerned as a goal or for the sake of its alone. For example, message to be conveyed in the acts of poetry, dance, and stage. Next, please. Okay, the last one. How to know a beauty? Meditation comes from the word nothing. Contemplate, it means to be silent, thinking about something deeply. Reflection is our own thought silently about something. Certainly, and after talk with others, it must be different, so and attract, depending on the object and subject respectively. And harmony comes from the word harmonious. From the root word quasi means citable, appropriate or to the point. The word fits, appropriate or hit really contains an element of understanding, mix, size, and balance. Thank you. I return to moderator. Okay, thank you, Kak Halima, for your presentation. Maybe the next person, please. Istiko Maria, are you ready? Yes, I'm ready. Oh, wait a minute. Wait a minute. This is your PPT, right? Yes. Okay. Okay, thank you. I'm continue. Beauty in particular has a strong impact on our well-being. Beautiful, useful things can actually make them better. In 2012, a hospital examined
recovery factors, thorough observation and interview with patrons, and found visual art in their log area. Next. Made them more comfortable and happier about their stay in general. Another study looked at how well patients recovered in a hospital that how to ward, a very old and rather ugly one, and a newly renovated ward. To the surprise of the researchers, the pythons living in the new home. Next. The renovated wards required less pain medication and they were released an average of 2 days earlier than but patients recovering in the old wards. A more beautiful environment makes them feel better physical. Next. Beauty also affects us every day. It can increase general happiness. Next. A study looking at the mind factors influencing adult happiness revealed expensive results. Besides things like good health in a harmonious family life. Thank you. Okay, thank you, Istiqo Maria, for your presentation. Okay, maybe the person. Agnes, are you ready? Sorry, ada problem deh. Bisa. Are you ready? Yes, I'm ready. Oh, wait a minute. You can see it. Yes, I can see. Okay. Okay, thank you. Beauty. Individual happiness is affected by how beautiful you find the city you live in. Beauty score even higher than clean lines or safety. So what you can we learn from all of this? Next. Okay, we know that we humans have been fine-tuned for millions of years to process visual input and assess our surroundings. It's just what we are programmed to do, and we are starting to learn more about how much beauty as a property is influencing us. Next. Beauty means an inherent need for meaningful information. Maybe it would be worth giving it more space in this man-made world we have created. This video was a collaboration with the Creative Against Segmenter and Walls as a contribution to their upcoming beauty exhibition. Next.
In some economically developed countries, happiness indicators have been considered important for the formulation of public policy in order to achieve their nation development goals. A good understanding of the objective benefit of efforts to improve the happiness of the population will have to place the topic of happiness as an important part of public policy in the formulation of public policy in relation to effort to improve the evaluation criteria for various national development policies that have been next. Okay, thus the examination will be shown at the Max Vienna from October 23, 2018, March 31, 2019, and Max Frankfurt from May 1, 2019, and September 30, 2019. If you want to learn about the impact of beauty and substance of George's installation and multimedia objects, go check it out. Thank you. Okay, thank you, Kak Agnes, for your presentation. This is last one. Any question, guys? For the material? No, yeah. Also? Oh, right. Wait a minute. Pasha, Yes. if there are no questions, sorry. we can close the meeting. Yes. Maybe that's all for this meeting. Thanks to everyone for the presentation and participation. So let's just end today's meeting. Maybe for the next meeting, we will continue using Indonesian. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Pasha Melanda. Saya dari SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Jurusan saya adalah Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini saya sebagai moderator dan hari ini adalah pertemuan terakhir kita di seminar online. Kalau begitu kita langsung mulai aja ya. Siapa yang hilang? Mulai. Sudah kelihatan enggak, guys? Sudah kelihatan kah ini? Iya. Oke. Keindahan di sini materi tentang keindahan ya. Apa itu keindahan? Keindahan atau
Keelokan merupakan sifat dari ciri dari orang, hewan, tempat, objek, atau gagasan yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan, bermakna atau kepuasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar atau elok. Keindahan dipelajari sebagai bagian dari estetika sosiologi, psikologi sosial, dan budaya. Sebuah kecantikan yang ideal adalah sebuah entitas yang dikagumi atau memiliki fitur yang dikaitkan dengan keindahan dalam suatu budaya tertentu untuk kesempurnaannya. Pengertian keindahan. Keindahan adalah sifat-sifat yang merujuk kepada suatu yang indah, di mana manusia mengekspresikan perasaan indah tersebut melalui berbagai hal yang mengandung unsur estetis yang dinilai secara umum oleh masyarakat. Keindahan dalam bahasa Yunani. Kata benda Yunani klasik untuk keindahan adalah kalos, dan kata sifat untuk indah itu kalos. Kata bahasa Yunani koine untuk indah itu horaios. Oke, next. Perasaan keindahan, sensibilitas estetis. Apabila manusia merasakan akan sesuatu itu menyenangkan atau mengembirakan dan sebagainya, timbul perasaan puas. Demikian juga terjadi kepuasan timbul setelah seseorang melihat atau merasakan sesuatu yang indah. Rasa kepuasan itu lahir setelah perasaan keindahan yang ada pada setiap orang untuk bangkit. Tiap-tiap orang memiliki perasaan keindahan. Okay, next. Teori tentang keindahan dan seni estetika. Teori tentang keindahan dan seni dikembangkan dan pengertian estetika aslinya estetika berarti tentang ilmu penginderaan yang sesuai dengan pengertian etimologisnya. Tetapi kemudian diberi pengertian yang dapat diterima oleh lebih luas, luas ialah teori tentang keindahan dan seni. Oke, selanjutnya. Alasan manusia menciptakan keindahan. Keindahan itu pada dasarnya adalah alamiah. Alam itu ciptaan Tuhan. Ini berarti bahwa keindahan itu ciptaan Tuhan. Alamiah itu artinya wajar, tidak berlebihan, tidak pula kurang. Kalau pelukis wanita lebih cantik dari keadaan yang sebenarnya, justru tidak indah karena akan ada ucapan lebih cantik dari warna aslinya. Selanjutnya, alasan manusia menciptakan keindahan. Bila ada pemain drama yang berlebih-lebihan, misalnya marah dengan meluap-meluap padahal kesalahan kecil atau karena kehilangan sesuatu yang tidak berharga, kemudian menangis meraung-raung, itu berarti tidak alamiah. Maka keindahan berasal dari kata indah, berarti bagus, bermain, cantik, molek, dan sebagainya. Benda yang mengandung keindahan ialah segala hasil seni dan alam semesta ciptaan Tuhan. Sangat luas kawasan keindahan bagi manusia, karena itu kapan, di mana, dan siapa saja dapat menikmati keindahan. Keindahan pada manusia. Wanita yang elok rupanya disebut cantik atau ayu, sementara pria yang rupawan disebut tampan atau ganteng di dalam masyarakat. Oke, selanjutnya. Standar kecantikan atau ketampanan selalu berkembang berdasarkan apa yang dianggap suatu budaya tertentu sebagai berharga. Lukisan sejarah memperlihatkan berbagai standar yang berbeda untuk keelokan manusia. Namun manusia yang relatif muda dengan kulit halus, tubuh proporsional, dan fitur biasa secara tradisional dianggap paling elok sepanjang sejarah.
Selanjutnya, keindahan alam Indonesia. Indonesia punya banyak keindahan alam yang luar biasa, dianugerahi lanskap yang seakan tak pernah habis dari ujung barat hingga timur, daratan gunung, lembah, laut, danau, hingga taman nasional menunggu untuk dijelajah. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Siapa ya? Lihat, hapus. Oke, berikutnya. Zahren, apakah sudah siap? Ya, aku udah siap. Oh, tunggu sebentar. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Ya, sudah kelihatan belum? Sudah terlihat, silakan dilanjut. Oke, terima kasih Ya. moderator. Saya akan melanjutkannya. Jadi mereka menjadi bagian dari biologi kita karena mereka membantu nenek moyang kita bertahan hidup. Oke, next slide. Mohon maaf, suaranya nggak kedengaran. Oh, kedengaran suara atau masih patah-patah? Oh, apakah suaranya masih ada atau enggak ada? Suara Sudah, kamu sudah, putus-putus, sudah. tapi di sini. Nolek suaranya ya? Udah. Oke, udah bagus. Silakan dilanjut. Emang nolek sih. Saya juga nolek sini. Udah lancar belum? Udah, silakan dilanjut. Oke. Jadi mereka menjadi bagian dari biologi kita karena mereka membantu nenek moyang kita untuk bertahan hidup. Oke, next slide. Bisa ke selanjutnya. Udah ini, belum kelihatan kah? Oke. Mengapa kecantikan membuat kita bahagia? Pola fraktal misalnya. Oke, jadi pola fraktal misalnya terjadi di seluruh alam. Dalam cengkang siput, kepala bunga atau gelombang atau awan mengidentifikasi dan menilai hal-hal dan fenomena ini dengan benar. Jadi apakah itu sangat penting? Jadi apakah awan-awan itu berarti hujan akan segera datang? Atau apakah perairan ini aman untuk berenang? Atau bolehkah saya makan ini? Oke, ke next slide. Bisa ke selanjutnya. Oke, terima kasih. Jadi hal lain yang meresap adalah simetri. Jadi apa itu simetri? Jadi dalam keindahan itu simetri itu bisa diartikan teknik komposisi gambar yang disusun dengan rapi dan memperhatikan keseimbangan bentuk. Sedangkan asimetris adalah teknologi komposisi gambar yang disusun abstrak atau acak tapi tetap memperhatikan keindahan. Oke, jadi di alam hal ini berarti segala sesuatu sebagaimana mestinya. Batang, pohon, daun, dan bunga semuanya tumbuh simetris. Seekor rusa dengan tanduk yang mengesankan mungkin merupakan sumber daging yang bergizi. Rambut gandum yang cacat mungkin tidak aman untuk dimakan. Oke, sepertinya sekian dan selanjutnya akan di belum ya? Oh, kira belum udah selesai tadi. Terbalik Oke, tadinya jadi tiba-tiba nih. Maaf, oh, maaf, ya maaf, udah. maaf. Jadi wajah yang simetris lebih mungkin dimiliki oleh pasangan kawin yang sehat dan subur.
karena simetri sangat umum dalam fauna dan flora. Maka simetri sangat akrab dengan otak kita. Hal ini membantu nenek moyang kita mengevaluasi lingkungan mereka dengan lebih mudah dan bereaksi cepat terhadap bahaya. Oke, sepertinya sekian dari presentasi dan akan dilanjutkan oleh peserta selanjutnya yaitu Kak Rasmi. Oke, terima kasih. Kembali ke moderator. Terima kasih Zahren atas presentasinya. Kalau gitu kita lanjutkan ke yang selanjutnya ya. Siapa tadi? Gabriel ya, kalau nggak salah. Gabriel. Iya, iya. Oke, sudah Oke. siap? Sudah siap kah? Sudah. Sudah. Oh ya, tunggu sebentar ya. Sudah? Silakan dilanjutkan. Masih belum di saya ya. Belum kelihatan. Belum kelihatan ya di situ. Oke, sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator Pak Melanda atas kesempatan yang diberikan. Hingga saya melanjutkan materinya. Mayoritas orang mengenali lukisan yang asli, meskipun sangat berbeda. Orang mampu mengenali karya pasif pelukis tersebut dari imitasinya. Eksperimen selanjutnya juga masih tentang lukisan abstrak. Hanya saja objeknya digambar oleh anak-anak dan hewan. Selanjutnya. Bukan yang itu yang di atasnya. Yang ini ya? Ya betul. Kenapa keindahan itu penting? Manusia tidak lagi menjelajahi alam sambil berusaha untuk bertahan hidup. Kita meninggalkan dunia yang alami dan membuat dunia kita sendiri. Memandang sesuatu yang indah dapat membuat kita merasa bahagia. Bahagia dapat membantu untuk membuat kita menjadi sehat. Dengan kata lain, keindahan dapat membuat kita menjadi sehat secara mental maupun fisik. Selanjutnya. Lagi-lagi, subjek penelitian mampu membedakan lukisan abstrak yang dibuat dengan pola secara berencana, bukannya acak. Jadi meskipun sulit bagi kita untuk menjelaskan apa itu keindahan atau dari mana asalnya, kita tetap saja mampu mengenalinya ketika kita melihatnya. Setiap objek di sekeliling kita yang kita kenakan atau kita lihat, semuanya adalah buatan kita sendiri. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan sebaran kita di planet, kita juga membentuk lingkungan yang benar-benar buatan manusia. Buatan manusia itu seperti contohnya yang kita lihat di sini, yaitu telur pecah, bangunan-bangunan yang lain, rumah, dan yang lainnya. Dan mungkin itu dari saya, Pasha, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Gabriel atas presentasinya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke peserta berikutnya, Kak Rasmi. Apakah sudah siap? Sudah, terima kasih. Oke, sebentar. Apakah sudah kelihatan PPT-nya? Oke, sudah terlihat. Oke, Baik, silakan saya dilanjutkan. lanjutkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi ini merupakan pertemuan terakhir kita di storytelling yang dua bahasa ini. Tentunya yang sudah kita ketahui bersama bahwa tema di akhir ini adalah tentang beauty atau kecantikan ataupun keindahan seperti itu. Sebentar saya ada. Baik, saya lanjut, mohon maaf. Seperti yang kita ketahui, ada terlalu banyak definisi cantik ya. Seperti mungkin bagi kita kecantikan itu harus putih, harus kulitnya putih gitu kan, harus tinggi, harus matanya lentik, harus hidungnya mancung gitu, dan segala macamnya. Maka dari itu saya memilih untuk lebih berbicara dan menyampaikan tentang yang namanya inner beauty atau kecantikan dari dalam. Dilanjut di slide 2. Oke, di sini ada salah satu quotes dari Randy Givine. Oke, beliau mengatakan bahwa kecantikan luar adalah hadiah, sedangkan kecantikan di dalam merupakan sebuah prestasi. Jadi ya gitu teman-teman, kalau misalnya kita cantik secara fisik gitu, itu merupakan hadiah dari Tuhan gitu. Sedangkan kalau kecantikan dari dalam seperti akhlak ataupun attitude kita itu merupakan sebuah prestasi bagi kita, seperti itu. Kita lanjut ke slide 3. Pengertian inner beauty. Di sini ada bagian pendahuluan. Jadi kecantikan tak melulu soal fisik, karena kecantikan fisik sejatinya akan memudar seiring berjalannya waktu. Ada yang lebih abadi dari itu, yaitu kecantikan dari dalam atau inner beauty. Hampir setiap orang di dunia ini pasti mendengar pernah dengar apa itu inner beauty dan tahu bagaimana cara mendapatkannya gitu. Namun sayangnya tidak semua orang itu tahu mengenai makna sesungguhnya di balik kata inner beauty yang mereka ucapkan. Umumnya mereka itu hanya tahu inner beauty itu hanya kecantikan dari dalam yang akan terlihat jika mereka membantu orang lain gitu. Semua orang, baik wanita maupun pria, tentu memilikinya, tapi tak semuanya bisa memancarkan inner beauty. Untuk bisa mencapainya, kita harus memahami makna agar inner beauty ini bisa terpancar dari diri kita gitu. Lalu seperti yang kita ketahui bahwa inner beauty merupakan kecantikan hakiki dan merupakan anugerah yang dimiliki oleh wanita ataupun laki-laki semenjak mereka dilahirkan ke dunia. Seperti itu. Kita lanjut ke slide 4. Oke. Di sini ada teori filsuf. Jadi sebuah jurnal penelitian berjudul Inner Beauty. Oke, Kak Lasmi bisa dilanjut. Baik, akan saya lanjutkan, tapi sebelumnya, oke, terima kasih. Berarti ini saya berada di slide ini ya, slide 4 ya? Iya, Kak. Oke, mohon ditunggu sebentar ya, sebelum saya lanjutin. Oke, baik. Jadi di sini itu ada teori filsuf ya. Jadi di sini ada sebuah jurnal penelitian berjudul Inner Beauty: The Friendship Hypothesis. Itu karya dari Dr. Lisa. Itu mengungkapkan beberapa teori dari para filsuf tentang apa itu sebenarnya inner beauty. Jadi kalau dari si Plato sendiri ini itu menggagas bahwa inner beauty itu mendefinisikan orang cantik karena moralnya yang baik. Sedangkan kalau berdasarkan dari Reid, inner beauty itu tak hanya tentang kebaikan moral, tapi juga terkait erat dengan kecerdasan, selera humor, dan optimisme yang dimiliki seseorang. Sebentar ya. Oke, dan yang terakhir sebenarnya ada banyak teori filsuf ya. Cuman
saya ambil beberapa aja gitu. Dan kalau dari si Wright sendiri itu mengatakan bahwa memang inner beauty itu berkaitan erat dengan moral yang dilakukan seseorang, tetapi niat dibaliknya juga menentukan inner beauty itu sendiri gitu. Jadi wajar kalau misalkan para filsuf tersebut berbeda pendapat mengenai definisi inner beauty seseorang. Karena kayak jika kita di era masa kini itu kesimpulan dalam jurnal tersebut itu dapat menjadi acuan untuk menentukan apa itu inner beauty. Masyarakat saat ini itu menganggap inner beauty yang netral berasal dari moral dan lebih mengedepankan kecerdasan dan citra diri yang positif. Pendekatan yang lebih modern sering mengaitkan inner beauty dengan ungkapan beauty is in the eye of the beholder, yang berarti kecantikan termasuk kecantikan dari dalam yang bersifat subjektif. Alasannya karena apa yang dianggap satu orang cantik belum tentu orang lain juga kayak menganggap demikian gitu. Hal tersebut itu dapat dikarenakan variabel untuk mengukur kecantikan dari dalam itu sangat luas gitu. Dengan kata lain, setiap wanita pasti memiliki inner beauty. Namun masalahnya terkadang mereka tidak mampu memancarkan inner beauty yang mereka miliki. Salah satu penyebabnya adalah tidak ada ketulusan untuk memunculkannya. Maka dari itu ketika banyak orang mengatakan bahwa seorang wanita akan mampu memiliki inner beauty ketika dia berbuat baik kepada orang lain, seperti itu. Baik, kita lanjut ke slide terakhir mungkin. Oke. Cara memancarkan inner beauty. Jadi ini ada tips untuk kita bisa memancarkan inner beauty. Ini ada beberapa tips, namun ini tidak semuanya ya. Ini hanya beberapa saja dan masih banyak cara lagi untuk memancarkan inner beauty yang ada di dalam diri kita gitu. Yang pertama itu dapat mengendalikan emosi. Jadi cara pertama bagi para wanita, baik mau wanita ataupun laki-laki ya, yang ini mengendalikan emosi. Dalam memancarkan kecantikan dari dalam, yaitu dengan mudah mengendalikan emosi. Jadi kita kalau sedang marah, sedang apa gitu, kayak lagi cekcok sama orang gitu, kalau kita bisa meminimalisir cara kita meluapkan emosi kita pada saat kejadian itu salah satu salah satu cara agar kita tuh bisa memancarkan inner beauty ini, bisa menaikkan kecantikan dari dalam gitu. Selanjutnya itu murah senyum. Jadi kalau tersenyum itu dapat membuat lebih tenang dan berpikiran positif. Jadi teman-teman kalau kita ketemu sama orang, terus kita ramah, terus kita senyum gitu, orang juga ngelihatnya gimana gitu kan. Terus itu ada yang namanya open minded atau pikiran terbuka gitu loh. Jadi kita kalau sedang ngobrol sama orang atau orang nyampain pendapatnya, menyampaikan argumennya kepada kita itu kayak pikirannya harus terbuka, jangan kayak pikiran kita nggak mau menerima argumen atau pendapat dari orang lain. Nggak boleh begitu teman-teman. Setiap pendapat itu pasti ada yang benar dan ada yang salah. Jadi kita pikirannya harus terbuka, jangan hanya kita punya opini yang harus kita pegang, yang orang harus yang orang harus percaya, yang orang harus oh iya pokoknya pendapat kamu deh yang paling benar. Oh nggak boleh, kita harus pikirannya terbuka gitu. Selanjutnya bersikap baik kepada diri sendiri. Nah ini nih yang paling penting menurut saya ya, ini pribadi menurut saya, bersikap baik kepada diri sendiri. Jadi teman-teman, banyak orang-orang sekarang itu kayak gini dulu, saya sendiri sebenarnya juga gimana ya, saya ngomong kayak gini padahal sebenarnya saya juga kayak suka insecure. Jadi teman-teman kalau insecure itu kan kayak merasa diri kita nih nggak berharga buat orang lain, terus kita mungkin banyak kekurangannya, bla bla dan segala macamnya. Itu sebenarnya itu adalah salah satu pikiran yang bahwa kita tuh kayak kita nggak sayang sama diri kita sendiri gitu. Kita selalu menjelek-jelekan diri kita sendiri gitu. Nah ini tuh penting untuk kita benahi gitu. Jangan selalu
ngomong seperti itu tentang diri kita sendiri. Kita harus percaya bahwa kita tuh berharga, bahwa kita tuh penting untuk orang lain gitu. Di sini juga ngatain gitu, dengan begitu maka dalam diri kamu akan memunculkan rasa percaya diri yang baik. Nah benar banget, soalnya kita kalau insecure dan segala macamnya selalu ngata-ngatain kita ini nggak baik lah, nggak gini lah, nggak gitu, kita buruk dan nggak benar-benar nggak ada yang bisa dibanggain dari diri kita sendiri, itu akan tingkat kepercayaan di dalam diri kita itu kayak turun gitu, selalu kayak merasa kita nggak penting buat orang lain, padahal sebenarnya kita penting, cuman karena pikiran kita yang kita nggak bisa minimalisir pikiran negatif ini, akhirnya kita kepercayaan dirinya menurun gitu. Kalau menurut Rasmi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman semuanya harus ini walaupun kita dilihat secara fisik itu nggak cantik atau nggak ganteng gitu. Kecantikan ada banyak macam, ada banyak jenis, dan nggak semua orang itu ngelihat kita dari fisiknya. Banyak orang yang melihat kita dari akhlak kita, cara kita memanusiakan manusia, cara kita berkomunikasi dengan baik terhadap sesama manusia, bagaimana kita bersikap baik itu kepada orang tua dan semacamnya. Kita kalau berkelakuan baik terus nggak milih-milih, oh aku baiknya ke kamu aja karena kamu kaya, terus aku ke yang miskin nggak mau. Itu semuanya kayak nggak dilihat dari fisik aja, bisa aja karena cara kita itu memanusiakan manusia sama gitu, setara, kita nggak ada perbedaan gitu, mau yang tua, yang muda, mau yang ekonominya bagus, ekonominya nggak bagus, kita sama ratain, kita tetap berkomunikasi dengan baik kepada mereka gitu. Jadi teman-teman benar-benar harus percaya bahwa dirinya itu berharga buat orang lain, percaya bahwa dirinya itu penting buat orang lain, gitu ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa Rasmi sampaikan pada pertemuan kali ini, gitu. Terima kasih Pasya atas kesempatan yang diberikan pada saya, gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rasmi atas presentasinya dan juga untuk teman-teman yang sudah ikut ke seminar ini, terima kasih banyak atas presentasinya dan itu ya. Terima kasih banyak guys. Ada pertanyaan nggak untuk materi ini? Teman-teman kalau misalnya mau nanya, nanya aja guys. Oh iya, mungkin kamu lupa satu orang. Aku belum presentasi. Astagfirullah. I'm sorry. 2 orang. Oh gitu, iya. Iya. Minum dulu deh. Ya udah, kalau gitu dilanjutkan aja ya. Oke. Sudah siap nggak Kak Agnesnya? Kak Halimah, astagfirullah. Kak Halimah sudah siap nggak? Langsung ditampilkan saja PPT-nya. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Baik, terima Iya, kasih bagus. Pasya. Kak, bisa tolong diperbesar? Oke, thank you. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecantikan itu diartikan sebagai keadaan yang dipandang mata, indah, baik, benar, atau
ya indah. Nah, ini untuk fisik saja ya. Soalnya yang inner beauty udah dibahas oleh Rasmi tadi. Selanjutnya, di sini ada 3 pengertian keindahan, yaitu keindahan dalam arti luas, kecantikan dalam arti estetika murni, dan keindahan dalam arti terbatas. Selanjutnya, dan ada 2 nilai dari keindahan itu sendiri, ada ekstrintik dan instrintik, yaitu yang pertama, sifat baik dalam objek sebagai alat, sarana untuk membantu untuk sesuatu yang lain, dan yang intrinsik yaitu sifat baik dari objek tersebut, bersangkutan atau sebagai tujuan atau demi itu sendiri. Next. Next. Di sini ada cara untuk menjadi cantik ya. Yang pertama yaitu meditasi, berasal dari kata musing, contemplating yang artinya dia memikirkan sesuatu secara mendalam. Dan refleksi adalah pembicaraan kita sendiri secara diam-diam tentang sesuatu. Tentu suatu ruangan dengan orang lain itu pasti berbeda. Jadi suatu renungan tergantung objek dan subjeknya masing-masing. Dan yang kedua ada harmoni yang berasal dari kata rukun. Dari kata dasar rasi artinya cocok, sesuai, atau to the point. Kata pas, pantas, atau kena memang mengandung unsur pengertian campuran, ukuran, dan keseimbangan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Halimah atas presentasinya. Kita lanjut ke peserta berikutnya aja langsung. Istiqomaria, apakah sudah siap? Ya, Oke. Sebentar. Sudah kelihatan belum PPT-nya? ya udah. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih. Saya lanjutin itu. Kecantikan khususnya memiliki dampak yang kuat pada kesejahteraan kita. Hal-hal berguna yang indah sebenarnya bisa membuat mereka lebih baik. Pada tahun 2017, sebuah rumah sakit memeriksa faktor pemulihan melalui observasi dan wawancara dengan pasien dan menemukan seni visual di areal mereka. Lanjut. Membuat mereka lebih nyaman dan bahagia tentang masa tinggal mereka secara umum. Studi lain mengamati seberapa baik pasien pulih di rumah sakit yang memiliki 2 bangsal, yang sangat tua dan agak jelek, dan bangsal yang baru direnovasi, yang menunjukkan para peneliti pasien yang tinggal di rumah baru. Next. Lingkungan yang direnovasi membutuhkan lebih sedikit obat penghilang rasa sakit, dan mereka dibesarkan rata-rata 2 hari lebih awal dari pasien yang pulih di bangsa lama. Lingkungan yang lebih indah membuat mereka merasa lebih baik secara fisik. Next. Kecantikan juga berpengaruh pada kita setiap hari. Itu dapat meningkatkan kebahagiaan umum kita. Lanjut. Sebuah penelitian yang mengamati faktor-faktor utama yang mengaruhi kebahagiaan orang dewasa mengungkapkan hasil yang tidak terduga. Selain hal seperti kesehatan yang baik
dalam kehidupan keluarga yang harmonis. Terima kasih. Oke, terima kasih terima kasih Istiqomaria atas presentasinya. Kalau gitu kita lanjut ke serta berikutnya ya, ke Agnes. Iya, siap. Apakah Iya. sebentar? Stop. Apakah sudah kelihatan? Sih belum. Belum ya? Kayaknya jaringan. Udah kelihatan. Oke. Enggak di tempatku belum. Oh ya, sudah. Silakan dilanjutkan, Kak. Oke, makasih ya. Kebahagiaan individu dipengaruhi oleh betapa indahnya kota tempat Anda tinggal. Keindahan dapat mendapat skor lebih tinggi daripada kebersihan atau keamanan. Jadi apa yang bisa kita pelajari semua itu? Kita tahu bahwa kita manusia telah disesuaikan selama jutaan tahun untuk memproses masukan visual dan wilayah lingkungan kita. Lanjut. Kalau ini tadi tuh kan dibilangnya tuh kalau kebahagiaan itu bisa dinilai dari suatu keindahan di kota. Jadi aku nih lebih fokusnya ke indeks kebahagiaan. Oke. Ini sebagian adalah pengukuran yang lebih lengkap untuk menggambarkan kesejahteraan. Indeks kebahagiaan menakar tingkat kesejahteraan berdasarkan persepsi subjektif masing-masing individu terhadap aspek-aspek yang ada pada kehidupannya. Indeks ini diharapkan mampu membakar kesejahteraan berdasarkan kebutuhan non-materi yang tidak dapat dijangkau oleh pendapatan per kapita. Lanjut. Bentar, tulisannya nggak kelihatan. Oke. Di beberapa negara berekonomi maju, indikator kebahagiaan telah dianggap penting bagi perumusan kebijakan publik dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasionalnya. Pemahaman yang baik tentang manfaat objektif dari upaya peningkatan kebahagiaan penduduk akan sangat membantu menempatkan topik bahasan tentang kebahagiaan sebagai bagian penting dalam rangka penyusunan kebijakan publik dalam kaitannya dengan upaya penyempurnaan kriteria evaluasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan nasional yang telah ada. Lanjut. Oke, bentar. Umur dan kebahagiaan memiliki hubungan seperti huruf U. Makin tinggi umur, semakin rendah kebahagiaan hingga satu titik minimum tertentu. Setelah itu meningkatkan umur akan meningkatkan maaf, tolong kembali ke PPT. Terima kasih. Saya ulang. Sorry. Ada ya. Saya ulang. Hingga satu titik minimum tertentu. Setelah itu meningkatnya umur akan meningkatkan kebahagiaan. Studi ini memperkirakan bahwa kebahagiaan terendah berada pada umur sekitar 62 tahun. Hal ini dapat dikaitkan dengan menurunnya self-referred health terutama setelah umur 50 tahun. Munander menyatakan bahwa terdapat perubahan dalam kehidupan psikologis di usia lanjut. Sebagai contoh misalnya perasaan tersisih, tak dibutuhkan lagi ketidakikhlasan menerima kenyataan baru, misalnya karena penyakit yang tak kunjung sembuh atau karena kematian pasangan hidup. Hal tersebut dapat menyebabkan orang merasa tidak bahagia dalam masa tuanya. Di sisi lain, peningkatan kebahagiaan juga dapat terjadi seiring dengan peningkatan umur. Usia lanjut dapat dihubungkan dengan kematangan emosi, sehingga lebih mampu beradaptasi bereaksi tepat sesuai dengan tuntunannya.
dihadapinya. Lanjut. Oke, bentar. Bhutan merupakan negara pertama di dunia yang mengukur kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan indeks kebahagiaan nasional. Indeks kebahagiaan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an oleh Raja Bhutan saat itu, Jigme Sedgye Wangchuck. Pada konferensi pers di Bandara Mumbai, India, Raja Bhutan mengemukakan bahwa Bhutan tidak percaya dengan produk domestik bruto (PDB). Indeks kebahagiaan nasional merupakan hal yang lebih penting dan mereka bertekad untuk menjadi negara yang bahagia. Prinsip utama dari indeks kebahagiaan nasional adalah pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan, kelestarian lingkungan, kelestarian dan promosi budaya, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya ini kemudian menarik banyak perhatian hingga pada bulan Juli 2011, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi berjudul Kebahagiaan Menuju Pendekatan Holistik untuk Pembangunan yang menyatakan bahwa mengejar kebahagiaan adalah tujuan dasar manusia. Dengan mengakui bahwa indikator produk domestik bruto secara alami tidak dirancang untuk dan tidak cukup mencerminkan kebahagiaan dan kesejahteraan orang-orang di suatu negara dan mengundang negara-negara anggota untuk mengejar penjabaran langkah-langkah tambahan yang lebih menangkap pentingnya mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan. Astaga, terkayaknya keliru tadi. Oke. Dalam pembangunan dengan pandangan untuk memandu kebijakan publik mereka, di sini diusulkan bagian masyarakat sebagai ukuran baru untuk memandu kebijakan pembangunan. Indeks kesejahteraan yang saat itu sedang menjadi perhatian mengambil kebijakan adalah indeks kebahagiaan. Kebanyakan indeks kebahagiaan. Pada tahun 2011, PBB mengawali penggunaan indeks kebahagiaan ini lalu kemudian meluas ke Inggris, Prancis, Australia, Malaysia, dan Thailand. Terima kasih. Terima kasih Kak Agnes atas presentasinya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya pertanyaan? Iya, mungkin nggak ada. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya karena Itu aja. sudah presentasi dan partisipasi kalian untuk hadir di webinar kali ini. Jadi kalau gitu kita bisa langsung keluar aja ya. So let's just end today's meeting. Terima kasih banyak pokoknya sudah hadir webinar. And kita langsung saja akhiri meetingnya ya. Kalau Oke. itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.